Pula semuanya di siang malam. Di siang malam aku abaikan Kewajiban yang kau perintahkan, kewajiban yang kau perintahkan. seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya dunia ini, manisnya dunia ini. Istaghfiru rabbakum ayyuhal ahbab. Satu istighfarmu menghapus dosa-dosamu, walaupun dosamu sepenuh langit dan bumi. Istighfarmu menghapus dosa-dosamu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Amma ba'du. Adapun setelah salam puji syukur kepada Allah, syahadat dan istighfar, tentunya tak lupa solawat sepanjang acara atas baginda Habibina wa Sayyidina wa Qudwatina wa Uswatina wa Syafina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammad. Warfa'u aswatakum 'inda shalah 'ala nabi ayyuhal ahbab. Angkat suaramu ketika bersalawat atas Nabi. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Muslim itu punya karakter ruhbanun bil lail wa asadun bin nahar. Ketika di malam hari, ketika bertahajud, mengisi sepertiga akhir malam, seorang muslim bisa meneteskan air mata dengan suaranya yang lirih. Tapi ketika dia harus berhadapan menghadapi medan juang, dia tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Suaranya menggelegar, penuh semangat, jiwanya dan darahnya bergejolak, seluruhnya bersemangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang kami muliakan para habaib, para gawagis, para kiai ingkang kaula hormati. Abuya terima kasih, Abuya Kiai Haji Khairan Zaini yang jadi sababiyah saya bisa hadir di hadapan muslimin muslimat. Kanda tercinta Abuya Kiai Haji Ahmad Fauzan Zaini yang sangat kami muliakan, pula Abuya Kiai Haji Hafidul Hakim Nur, Masya Allah rindu yang sangat, dan sahabat tercinta Gus Ebit yang tidak pernah bosan. Ini Kiai Asnawi Sofyan alias Gus Ebit, Kiai keren dan ganteng yang gak ada batasnya gantengnya, sampai saya sulit menyebutkannya sampai sebagaimana kegantengannya, sehingga seakan-akan dari Sabang sampai Merauke semuanya isinya adalah definisi tentang kegantengan Gus Ebit, saudara-saudara. Gus Ebit ini nggak pernah bosan ngajarin saya. Beliau nggak bosan ngasih ilmu ke saya. Saya di jalan perjalanan 14 jam dari Bandung menuju pesantren Miftahul Ulum Karangdurin. Itu di jalan saya lapar, saya telepon sama Gus Ebit. Gus, saya lapar, cari makan apa yang enak? Cari nasi mecel katanya. Tapi saya nggak ngomong, Gus. Saya kira namanya mirip-mirip nasi pecel, mungkin mirip. Tapi saya nanya nasi mecel kok nggak nyampe, nggak dapat. Saya muter, saya bagaimana nanyanya. Lalu dia ngajarin lagi via WA, bilang aja kalau sampean ini perjalanan jauh nyari makan susah. Gimana cara ngomongnya? Bilangin aja, ditulis, saya ucapin. Nasi mecel ya, saya jauh nyongok bengkong. Betul begitu ya? Nyebutnya begitu. Perjalanan saya nyongok bengkong, betul begitu?
Saya ucapin, nggak ada yang nyahutin satupun. Saya juga tidak mengerti. Tapi ketawanya beda. Anda mengerjain saya. Ya sudah, saya husnudzon orangnya karena wajahnya tidak sedikit pun memperlihatkan wajah kedoliman. Wajahnya wajah asmara. Masya Allah. Saudara-saudara dan para alim, para kiai yang tidak saya sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan sebagaimana mudah Allah kumpulkan kita malam ini di sini, semoga mudah pula Allah kumpulkan kita di surga. Tak lupa saya katakan At-Taufik, Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik, selamat ulang tahun yang kelima. Nanti yang ke-1000, yang ke-1.000.000, biar makin besar ini Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik. Tak kenal maka tak sayang. Kenapa Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik? Majelis, tempat kita duduk. Ismul makan boleh, ismul zaman boleh. Ma min qaumin ijtama'u ay ma min majlisin yajlisunan nas fihi yadhkuruna Allah la yuriduna bidzalika illa wajhahu ta'ala illa nadahum munadin minas sama an qumu maghfuran lakum. Kenapa majlis? Karena setiap engkau bermajlis, khususnya di At-Taufik ini, ketika engkau duduk berhimpun berzikir mengagungkan Allah, memuji Rasulullah Habibuna wa Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau bermajlis macam itu kecuali malaikat berbondong-bondong dari langit ikut hadir bersamamu. Yang kau saksikan dengan matamu mungkin 1.000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang, tapi sesungguhnya yang hadir bersama kita jutaan, miliaran, la ya'lamuhu illallah, tidak tahu sebenarnya berapa banyak kecuali Allah. Wala ya'rifu jumlataha illallah, tidak ada yang tahu jumlah sebenarnya yang hadir malam ini kecuali Allah. Saking banyaknya para malaikat berhimpun duduk bersalawat, saking banyaknya para malaikat duduk berhimpun berzikir bersama kita di Majelis Pemuda Bersalawat At-Taufik ini, saudara-saudara. Sampai ketika doa tutup lalu kalian beranjak pulang dari tempat ini, malaikat itu semua bergumam, ada yang berbisik ke telinga, mereka berkata qumu maghfuran lakum, qumu maghfuran lakum, qumu maghfuran lakum. Bangkitlah dari tempat dudukmu, silakan berdiri dari tempat dudukmu, sesungguhnya engkau dalam keadaan telah diampuni semua dosanya. Jadi nanti panitia Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik milad kelima nanti beres-beres bukan cuma nyisir takut ada sampah, bekas air minumkah, bekas permenkah, atau hal-hal lain yang bersifat sampah. Sebenarnya juga nyapuin cangkang-cangkang dosa kita. Dosa kita udah terlalu banyak, tapi berkah majelis itu dosa habis semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini ngaji jam segini jemaahnya banyak. Ini juga pengobat rindu setelah 4 atau 5 bulan kita lockdown, PSBB, gara-gara si corona. Kata jurumiyah, fa'ammal kasrotu fatakunu alamatan lil khobdi. Fa'ammal kasrotu, maka adapun physical distancing berpecah-pecah, fatakunu alamatan lil khobdi, itu karena tandanya ada covid. Gara-gara si covid akhirnya kita terpecah, kita salaman susah. Sebenarnya saya suka pakai masker, nggak masalah. Lagi pula kadang-kadang kita pengen menyembunyikan wajah kita. Kita tuh kayak kadang-kadang itu kan nggak pede gitu kan. Cuma masalahnya kalau pakai masker senyumnya nggak kelihatan. Ya senyum kamu. Mengadang senyumnya buat aku. Ya Allah, nggak kuat lihat senyumnya para sahabat At-Taufik. Hatimu lembah berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan kau istri mudaku. Engkaulah bidadari At-Taufik. Saya perhatikan sepanjang acara solawatannya banyak, dari satu solawat ke solawat lain, semuanya bersemangat bergerak-gerak. Saya perhatikan gerak bibirnya macam lip sync, semuanya persis sama. Berarti kalian hafal, tapi sebagian juga ada yang nggak hafal. Madumbuk kemana lagunya kalian?
Nggak apa-apa, ikuti saja, nggak masalah. Baca Quran salah baris, baca Quran salah panjang, dosa. Baca sholawat salah pendek, salah panjang, nggak masalah. Bahkan kalau baca Quran nggak ikhlas, pahala hilang. Baca sholawat nggak ikhlas, tetap dapat pahala. Kenapa kok bisa sehebat itu? Karena yang dilihat dan diperhitungkan adalah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ada nenek-nenek nggak hafal, saya ikut-ikutnya. Titu totit seumur hidup kita nggak akan nemu sholawat titu totit. Itu sholawat apa Mad Dumbuk? Titu totit. Oh, nanti saya request ke Mad Dumbuk kalau milad yang ke-6 mau sholawat. Sholawat apa nih? Titu totit. Mana ada sholawat titu totit? Sebenarnya dia salah baca, tapi nggak masalah karena hatinya tertambat atas nama cinta dan rindu kepada Habibuna wa Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Daripada anak kita keracunan media, coy, keracunan tontonan. Anak kita sudah sulit membedakan baik dan benar. Anak kita mulai dari telinga pendengarannya, mulai dari mata penglihatannya sudah terkontaminasi. Oleh karena itu kita harus kompak untuk menjadikan anak kita cinta kepada Woi, sholawat woi. Cinta coy. Anak kita kalau jalan-jalan, hey tayo, dia bis kecil ramah, melaju, melambat, tayo selalu senang. Joy! Yang satu lari ke tengah lapang, kami hujo, kai kambe, RX. Yang satu naik ke pohon jambu, baling-baling bambu, sama-sama dapat dikabulkan dengan ini masalah saudara-saudara, dan ini harus kita pikirkan. Ini panitia kenapa gelap ini saudara-saudara? Lambu. Astagfirullahaladzim. Saya sudah suudzon saudara-saudara. Maaf saudara-saudara. Siap kita membumikan sholawat. Satukan negeri dengan sepakat. Alhamdulillah. Kita sholawat yuk. Sholawatnya apa ya? Sholawatnya Turi Putih. Ini sholawat favorit saya. Boleh. Mohon izin. Yang tercinta Abuya Hafid, yang tercinta Abuya Khairan, Abuya Ebit, Abuya Fauzan. Saya nggak mau dipanggil Buya, singkatannya nggak enak. Buya Hariri BH. Nggak enak. Nggak enak. Gak maksud. Itu Gus Ebit. Mari kita masukin Gus Ebit ke karung. Bukan saya Gus Hafid, Gus Ebit gitu. Saya orangnya pemalu getah gitu. Tapi untuk Turi Putih ini kita gunakan terbangnya At-Taufik dan terbangnya Sunda. Siap? Turi Putih, Turi Putih, ya di Jandora. Ngalap barokah dari Kangjeng Sunan Giri, karena ini adalah karya Kangjeng Sunan Giri Wali Songo. Dari 9 wali yang mengislamkan bumi Nusantara. Kanjeng Sunan Gresik, Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Derajat, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Gunung Jati. 9 wali mengislamkan Nusantara. Satu di antaranya Kanjeng Sunan Giri. Di Jandor neng kebon agung. Kasih efek ekor saudara-saudara. Ono celana Ciboyong Blue. Maaf suara saya serak-serak seksi. Mbok iroke bangge opo. Boleh semuanya kalau saya bilang Turi Putih pas begitu, pastinya semuanya katakan apa ya? Mantap Ajib.
turipu pas pu pasti a. Ajib. Turipu ajib turipu latihan. Turipu. Slow bro. Gue masih di sini sama Allah. Siap Mas Taufik. Mau Mas Taufik? Mau Hamzah? Hah? Hah? Oh, mic-nya belum nyala. Nah, siap. Taufik siap? Mantap, tepuk tangan buat milad yang kelima Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap. Oke, udah belum? Atas kan? Atas? Dibikin standby aja, nyala terus nggak apa-apa. Turi putih. Mana ajibnya telat, pas tihnya. Ulangi, turipu ajib, pas ajibnya tih. A, tih, a. Turipu, turipu, di janggur ning kebun agung. Anak selene tiba nyemplung, daerah kembangnya apa? Turipu, ya. Neng kebon agung. Boleh angkat tangannya. Tiba nyemplung, bo ira kembangi apa? Bo ira, Kembangi apa? bo ira. Kembangi At-Taufik. Ayo manut lara khairo. Wetan kali, ulun kali, Wetan kali, bulan kali, tengah tanduran pari. Saiki ngaji, sesoyo ngaji. Ayo manut orang Fauzan. Ayo manut para kiai. Salatullah. salamullah ala Taha Rasulillah.
tema luar biasa. Kenapa majelis? Ya sudah terjawab. Kenapa pemuda? Karena kata Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah, wahal fatan fikum, Taufik boleh temenin, wahal fatan fikum fama khillun lana. Santri yang hafal Alfiyah, wahal fatan fikum fama khillun lana warajulun minal kirami indana wa kalfatan fikum fama khillun lana warajulun minal kirami indana. Salli صلي وسلم دائما ya Allah, Taufik luar biasa. صلي وسلم Dakwahnya dengan salawat. Allah mana والآل والأصحاب بمن قد وهدى والآل والأصحاب بمن قد وهدى wahal fatan fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana. Kata Imam Ibnu Malik, mana pemuda-pemuda hebat itu? Mana pemuda-pemuda berkualitas itu? Mana pemuda-pemuda yang memiliki nilai itu? Wahal fatan fikum fama khillun lana. Hei Madura, jawab, wa rajulun minal kirami indana. Pemuda-pemuda berkualitas itu ada di sini. Pemuda-pemuda hebat itu ada di sini. Pemuda bersolawat atau pemuda bersolawat atau semuanya. Orang haji. Madura jawab. Jawab kepada dunia. Karena ketika Imam Ibnu Malik bertanya, Imam Ibnu Malik di Alfiyahnya nanya, mana wahal fatan fikum fama khillun lana. Harus seperti apa? Harus seperti yang guru kita ajarkan. Harus seperti yang ulama kita ajarkan. Harus seperti pesantren-pesantren ajarkan. Idil fata asba'ti qadihi rufi' wa kullu man lam yantakid lam yantafi'. Seorang pemuda, generasi yang tidak punya ambisi dan cita-cita, tidak punya keinginan, tidak punya harapan, dia orang-orang yang lemah. Tapi di sini kita dibangun menjadi generasi yang kuat, generasi yang bermental baja, bukan generasi drama Korea, bukan generasi yang gampang menangis hanya gara-gara cerita semu belaka, tapi generasi yang siap menghadapi apapun yang ada di depan mata saudara-saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Betul tidak? Ini lagi sholawat, salah-salah baca, saya bilang nggak apa-apa. Pak, suara saya nggak bagus Pak, nggak masalah. Suara saya kurang merdu Pak, nggak masalah. Karena yang penting itu bukan merdu nggak merdunya, yang penting hatinya, betul tidak? Nabi bakal terima. Terimalah lagu ini. Orang biasa. Kita mungkin orang biasa, bacaannya pun biasa-biasa, tapi cintaku padamu Luar biasa. Insya Allah kecintaan yang luar biasa yang membuat sholawat ini berkualitas. Kita boleh jadi bukan sultan, raja atau pejabat. Aku tak punya Harta. Aku tak punya Bunda. Yang ku punya hanyalah Hati yang setia. tulus padamu. I love you. Bantu. Labu saya ada nenek-nenek bilang I love you sama gue. Tepuk tangan buat nenek-nenek. Cinta kita yang luar biasa yang akan membuat cinta kita diterima. Sholawatnya boleh biasa. Inilah pemuda-pemuda yang punya prinsip. Insya. Kenapa bersolawat? Karena inna
aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Kata Nabi, ini urusan jumlah. Kalau tadi ngomongin kualitas, sekarang ngomongin jumlah. Sudah kualitasnya jempol, sudah kualitasnya bagus, sudah kualitasnya good, ditambah dengan jumlahnya yang banyak, insya Allah inilah yang paling utama di hadapan Nabi di hari kiamat. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah. Yang paling istimewa di hadapanku, kata baginda Nabi, insya Allah. Ini sekaligus janji Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan dengan yang dia cinta. Kalau yang kau cinta BTS, siapa yang bisa menjamin BTS masuk surga? Ya, kita juga tidak bisa mengklaim surga, tapi setidaknya secara zahir keyakinan apa yang BTS bawa. Kalau kau cinta Justin Bieber, kalau kau cinta Maria Carey. Britney Spears, Kiai tahu Britney Spears? Apakah kita yakin yang kita cinta akan menuntun jalan kita ke surga? Hati-hati, jangan nunggu akhirat. Di dunia saja cinta itu ngefek, cinta itu ada bekasnya. Mat Tumbuk ngefans sama Michael Jackson, penampilan malam ini kok kayak Michael Jackson, topinya, kacamatanya, suaranya bagus juga. Saya sendiri ngefans sama Michael Jackson, sampai pernah sholawatan pakai gayanya Michael Jackson. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi Hashami wa Daraji, you are not alone. Siapa itu? Itu Mat Tumbuk beda, itu bukan begitu. Mat Tumbuk tapi I'm in here with you. Orang kalau jatuh cinta ngikutin. Orang cinta sama Justin Bieber, kebatuk-batuk Justin Bieber. Ini bahaya, saudara-saudara. Kenapa majelis? Karena di sini kita berhimpun mengagungkan Allah dan cinta Nabi. Kenapa pemuda? Karena generasi muda. Inna fi yadi syubban amral ummah wa fi aqdamihim hayataha. Urusan umat dan hidupnya umat ada di tangan dan kakinya generasi muda. Kenapa bersolawat? Karena nilai dan kualitasmu termasuk diperhitungkan dari kualitas dan berapa banyak solawatmu. Kenapa at-taufiq waffaqa yuwaffiqu taufiqon, katanya santri. Itu Thulathi Masjid B warna ke-1 bab ke-2 ya. Ke-1 akroma ya. Waffaqa yuwaffiqu taufiqon, satu akar kata dengan muwafaqat yang artinya berkesesuaian. Insyaallah sabab yang sedang diperjuangkan oleh at-taufiq adalah berkesesuaian. Masanna alaihi rasul wal ashab, yang sesuai dengan apa yang dibawa Nabi, dibawa sahabat, dibawa para ulama-ulama terdahulu kita. Alladzina yablughuna ad-da'wah fi buldatina hadhihi Indonesia minal ulama wal aulia. Kangjeng Sunan Gresik, Kangjeng Sunan Ampel, Kangjeng Sunan Giri, Kangjeng Sunan Bonang, Kangjeng Sunan Derajat, Kangjeng Sunan Muria, Kangjeng Sunan Kudus, Kangjeng Sunan Kalijaga, Kangjeng Sunan Gunung Jati, rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan hari ini kita bertanggung jawab melanjutkan estafet perjuangan para pendahulu itu, para wali-wali itu. Hari ini kita sepakatkan bersama, mulai dari milad kelima Majelis Pemuda Bersolawat atau sampai seterusnya, tidak akan bosan bersolawat dan tidak akan berhenti mengajak orang lain untuk bersolawat bersama kita. Insya kau solawat sendirian, solawatmu masih kurang. Kau solawat sendirian tetap masih kurang. 1000 kau baca, 1.000.000 kau baca, masih kurang. Mau lengkap, ajak orang lain datang ke Majelis Pemuda Bersolawat at-Taufiq. Kalau yang sekarang hadir 50.000 orang, satu orang ngajak 2 orang, artinya pertemuan selanjutnya 150.000 orang. Kalau yang hadir 100.000 orang, satu orang besok ngajak 2 orang, pertemuan selanjutnya ada 300.000 orang. Kata siapa 200 juta penduduk Indonesia itu banyak, itu sedikit kalau mau kita tempuh untuk ajak mereka satu persatu mengagungkan Habibuna wa Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi
alihi wa ashabihi wasallam. Dan ini adalah sebuah prinsip yang hebat. Tapi setelah kau menjadi bagian dari keluarga besar At-Taufik, jangan lupa sebuah amanat dari Imam Ibnu Malik di dalam Alfiyah. Lirraf iwan nasbi wajarrina sholah karif binafa'in nana nilnal minah lirraiwan nasbi wajarrina sholah karif binafa'in nana nilnal minah salli salli وسلم Ajib. Lebih keras. Salli iman wal ali wal ashabi man wal birrafi wan nasbi wajarrina sholah ka'rif bina fa innana nilnal minah. Perhatikan na pada kalimat yang menggunakan na. Mau rofa, mau nasab, mau jar, na nggak mau robah. Ka'rif bina fa inna na nil na. Mau mahal rofa, mau mahal nasab, mau mahal jar, ka'rif bina fa inna na nil na nggak pernah berubah. Ini menunjukkan keistiqomahan. Jangan kalah oleh kalimat sepotong bernama na. Dan na sendiri apabila kita temukan dalam bentuk perubahan-perubahan kata fi'il mudhari atau dalam perubahan kata fi'il madhi, maka ketika disebut na ini artinya mutakallim ma'al khair, melindungi dan meliputi orang-orang di sekitar kita. Difahami keistiqomahan sebagai na yang tak berubah itu menjadi semakin hebat kalau na terasa berjamaah. Keberjamaahan kita akan membuat istiqomah kita semakin hebat. Apa slogan dari Majelis Pemuda Bersolawat? Istiqomah, istiqomah, mencari, meraih istiqomah, meraih syafaat. Kenapa harus istiqomah? Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman kita itu fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Lihat Al-Quran, naik turun. Lihat perempuan bodinya witwiu, iman turun. Lihat baca kitab, naik iman. Tapi kalau lihat perempuan yang suaranya seksi, hei perempuan, kalau ngomong jangan diseksi-seksi. Saya punya teman artis, saya menderita kalau ngobrol sama dia. Pak Ustaz, enggak ngisi ceramah dengan bahasa Allah. Saya ngobrol sama dia menderita, Pak. Baju saya yang longgar mendadak menjadi sempit. Jangan tanya kenapa, saudara-saudara. Yang jelas saya menderita. Makanya perempuan suara jangan diseksi-seksi, biasa aja. Mau beli sirup aja, sirupnya mas. Kelopakmu Allah. Gua karungin juga lo lama-lama. Astagfirullah. Yang perempuan itu bener loh, kalau diseksi-seksi menderita. Jangan perempuan kayak begitu. Kita aja laki-laki ngomong kayak gitu, perempuan juga merinding bulu ketek. Bulu ketek. Dengar judul. Nggak usah juga kan salawat begitu, karena perempuan menderita itu. Langsung. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sekarang jelas kenapa Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik jelas? Kenapa namanya Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik jelas? Selain At-Taufik sendiri adalah pemberian dari guru mulia yang tercinta, Syaikhi wa Murabbi Ruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid hafizahullah, panjang usia sehat walafiat. Beliau adalah salah satu anak didik daripada Abu Khairan, ini salah satu anak didik dari yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar bin Salim hafizahullah di tanah Yaman sana. Enak, kalian gak ketemu Habib Umar, belum ketemu muridnya aja dulu.
Kenapa? Karena bakat man ra'ahu aw ra'a man ra'ahu. Beruntung bagi orang yang melihat seorang kekasih, sebagaimana beruntung pula bagi orang yang telah melihat seorang kekasih sebelumnya. Sebagaimana tabi'in mungkin tak bertemu Nabi, tapi tabi'in bertemu sahabat. Beruntunglah orang yang melihat Nabi, maka beruntung pula orang yang telah melihat Nabi. Makin panjang. Beruntunglah orang yang melihat wali, beruntunglah orang yang telah melihat wali. Kenapa? Karena yusyarul mar'u ma'a man ahab. Orang dikumpulkan dengan orang yang dicinta. Saya tanya, sahabat cinta Nabi, berarti sahabat tinggal di surganya surga yang mana? Surga yang bareng Nabi, betul tidak? Kalau surga bertingkat-tingkat sampai dikatakan katanya surga itu 7 tingkat, itu yang masyhurnya, itu yang populernya, yang diupdate statusnya paling sering itu 7 surga. Padahal jumlah surga terbanyak para ulama ahli tafsir, di antaranya Al-Imam di antaranya Imam As-Sawi mengatakan bahwa jumlah daripada surga itu adalah sejumlah aksara di dalam Al-Quran. Kau baca alif lam mim saja sudah 3 aksara itu. Kau baca Qaf itu sudah 1 aksara itu. Baru kau baca Yasin sudah 2 aksara itu. Berapa banyak aksara yang kau temukan dalam 37 juz Al-Quran itu? Segitulah jumlah surga. Banyak banget, ribuan. Banyak banget jumlah surga. Sampai jarak dari satu surga ke surga lainnya itu jaraknya 500 tahun. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di surga paling tinggi. Sahabat di mana surganya? Walaupun sahabat itu bukan Nabi dan derajat sahabat tidak setinggi derajat Nabi, bahkan sejajar pun tidak, tapi karena cinta Nabi, sahabat pun akan bareng dengan surganya Nabi. Betul tidak? Sekarang tabi'in cinta sama sahabat, maka tabi'in akan satu surga dengan sahabat. Tar dulu, tadi sahabat sama siapa surganya? Sama Nabi, berarti tabi'in juga sama Nabi. Tabi'in cinta sama tabi'in, surganya di mana? Bareng sama surganya tabi'in. Maka tabi'in akan bareng surganya dengan tabi'in. Tar dulu, emang tabi'in di mana surganya? Bareng sahabat. Emang sahabat surganya di mana? Bareng Nabi. Akhirnya tabi'in akan berada bareng Nabi. Lalu bagaimana dengan generasi selanjutnya? Tabi'in. Di mana mereka surganya? Bersama yang mereka cinta, dan ternyata yang mereka cinta adalah tabi'in, dan ternyata tabi'in pun mencintai sahabat, dan sahabat pun mencintai Nabi, sedangkan Nabi tinggal di surga tertinggi. Maka siapapun yang cinta kepada para ulama, niscaya surganya akan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama bilang, kami pesantren lama, kami melajari kitab lama, tafsir lama, nahwu lama, sorof lama, fiqih lama, ma'ani lama, bayan lama, bade lama, balagoh lama, mustalahat lama, al-khattab lama, semua kita pelajari lama, sampai akhirnya jadi ustaz, mimpin pesantren, mimpin majelis. Ada orang, jangankan belajar Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Safinatun Najah aja nggak pernah. Jangankan sampai kepada I'anatul Talibin, jangankan kepada Sulamun Nawarok, Sulamun Nayiren, Uqudul Juman, Uqudul Ujian aja dia nggak pernah. Tapi dia bisa masuk surga sejajar dengan surganya Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Karena di hatinya ada cinta kepada para ulama, yang cintanya kepada ulama membuat dia makin cinta kepada Nabi. Sebagaimana Nabi yang menjamin, man akrama aliman faqad akrama man akrama faqad akrama man akrama faqad jannah. Saudara-saudara. Saya ulangi, man akrama aliman faqad akrama man akrama faqad akrama man akrama faqad jannah. Saudara-saudara. Terlalu cepat. Saya ulangi, man akrama aliman faqad akrama man akrama faqad akrama man akrama faqad jannah. Man akrama faqad akrama man akrama. Makin gak jelas, saya perlambat. Man akrama aliman, kau muliakan ulama, faqad akramani. Nabi yang jamin, engkau memuliakan ulama sadang sama dengan memuliakan Nabi. Kata Nabi, wa man akramani faqad akramallah. Kau memuliakan aku, kata Nabi, kau mengagungkan Allah. Berarti wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Kau agungkan Allah, pulangmu kemana? Surga. Ajib tidak? Hebat tidak? Mantap tidak? Man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Man akrama liman faqad akrama man akrama faqad akrama. Amin. Coba kita pahami dengan mafhum mukhalafah, pengertian terbalik. Siapa menghinakan ulama berarti dia merendahkan derajat Rasulullah. Siapa yang merendahkan derajat Rasulullah berarti dia menabuh genderang perang dengan Allah. Siapa
yang bikin masalah dengan Allah, maka tertutuplah pintu surga. Maka yang ada adalah neraka baginya. Kita majelis pemuda berselawat At-Taufik siap menancapkan sebuah prinsip, sebuah filosofi di dalam jiwa yang tidak akan terelakkan lagi, tidak akan pernah terganggu oleh kondisi zaman. Akarnya terhunjam dalam di bawah tanah sampai membocah ke langit sekalipun, bahwa prinsip kita yang tidak akan berubah sepanjang zaman adalah selamanya kita bersama ulama. Demi ulama ku rela berkorban, demi ulama berkorban. Makanya ulama Madura sayang sama Indonesia. Berdirilah Nahdlatul Ulama. Ini ulama Madura sayang sama Nusantara. Yang mulia Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, dari beliaulah ilmu, didapatkanlah ilmu dari beliau, sehingga Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari rahimahullah, beliau dengan semangat menyayangi negeri ini mendirikan Nahdlatul Ulama. Madura tidak bisa dilepaskan dari Nahdlatul Ulama, karena dari sanad keilmuan Madura lah lahir dan berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan hari ini Nahdlatul Ulama bukan hanya di Indonesia tapi juga ada di seluruh dunia. Dan dengan Nahdlatul Ulama, di bawah payung Nahdlatul Ulama, kita bersama memuliakan ulama dengan cara bermajlis dengan para ulama, mengikuti arahan para ulama, mengikuti fatwa para ulama, mengamalkan ajaran para ulama, sehingga kita selamanya ada dalam keselamatan bersama para ulama. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jangan macam-macam ngikuti ulama KW. Oh saya mesantren, gak semua orang mesantren bisa jadi kiai, apalagi yang gak mesantren. Yang mesantren bertahun-tahun aja belum tentu jadi kiai, apalagi yang gak mesantren. Benul betul. Ada seorang santri jatuh cinta sama seorang perempuan, dites sama calon mertua. Kalau kau pintar ngaji, saya terima. Sebuah proses membuat dia diterima jadi menantu. Malam pertama makan di meja, makan itu ada ikan gurame, sama namanya gurame Kiai. Di sini apa namanya? Tantase. Gurame namanya sama gurame. Ya? Sama. Bonus. Kotak. Gurame ada di sini di Madura. Tak sentuh. Letak. Matanya udah warna pink gitu. Taman. Itu pas malam pertama, ikan cuma satu, yang makan dia pengantin berdua sama mertua dua, jadi 4, ikan cuma satu. Ketika mertua mau ngambil, ditahan sama santri. Bapak, tunggu sebentar. Ada sebuah keterangan yang Bapak harus ketahui. Nih si mertua kan tahu kalau anaknya santri, percaya dia. Oh, apa deh? Begini Bapak. Fa'lam annal ghuraima. Macam isim tasgir ya, ghuraima. Fa'lam annal ghuraima haramun lil mirtuwai wa halalun lil minantui illa. Cocok. cetak illa ala cetakihi. Fa'lam annal ghuraima, ketahuilah bahwa sesungguhnya ghuraime haramun, hukumnya haram lil mirtuwai, kepada mertua, wa halalun, dan halal lil minantui, kepada menantu, illa ala cetakihi, kecuali kepalanya saja. Ini sebuah modus yang dilakukan oleh santri. Si mertua nurut. Kejadiannya mirip seorang santri yang sukanya tidur, nggak mau khidmah kepada kiai, enggak ngafalin kitab juga enggak, bertahun-tahun begitu aja. Giliran pulang ke kampung disuruh jadi khotim. Kebetulan di kampung itu menggunakan budaya khutbah pakai bahasa Arab saja. Di sini ada gitu, yang masih menggunakan prinsip kuat ya harus bahasa Arab semua. Ya. Mayoritas. Alhamdulillah, tepuk tangan buat Madura, keren, luar biasa.
Bapak kalau bahasa Arab semua kami nggak paham, makanya pesantren. Susah amat loh. Akhirnya saudara-saudara, ini orang disuruh jadi khotib, nggak bisa khutbah pakai bahasa Arab. Tapi masyarakat juga sebenarnya mereka nggak paham bahasa Arab. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada adzan dan seterusnya, dia memulai khutbah. Alhamdulillah sampai amma ba'du. Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil waqt wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limanan fal ismu yu'rafu. Yang ketawa ngerti itu berarti. Yang nggak ketawa kasihan Allah. Santri yang paham. Ya Rabbi Karim. Ketika dia menjadi imam, dia baca Fatihah. Maaf, saya tidak akan mengguyonkan bacaan Quran karena haram hukumnya. Saya tidak akan mengejar tawa jamaah dengan mengguyonkan ayat. Baca Fatihah waladhdallin amin, lalu dia baca surat. Baca suratnya lupa di tengah. Dia nyari-nyari nggak mungkin, ngarang nggak mungkin. Akhirnya dia nangis menderita. Tapi semua makmum husnudzon sama alumni pesantren. Dia sholatnya khusyuk, penuh kemakrifatan, menangis terseduh-seduh mengalirkan air mata. Ini imam gak kuat menahan jantung yang berdebar makin kencang. Akhirnya dia lari lewat pintu khusus imam. Karena makmum ini percaya makmum itu harus ngikuti opo kata imam, makmum ikut lari semua keluar. Bersamaan dengan itu, pohon mangga yang besar jatuh menimpa musola. Musolanya rubuh, semua berkata, dia bukan hanya santri, dia wali. Wali. Dia tahu sesuatu yang akan terjadi padahal belum terjadi. Husnudzon semua orang sama dia. Ya Allah Rabbi Karim. Nah kalau orang sudah husnudzon sama kita, jangan bertahan dengan sangka saja. Buktikan kita punya nilai, kita punya kualitas. Di mana dan bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas? Berhimpunlah di majelis pemuda bersolawat at-taufiq. Pengen lebih mantap lagi? Ayo mondok di pesantren Miftahul Ulum. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Silakan silaturahim dengan saya Muhammad Hariri AA. Kalau mau tanya-tanya boleh lewat DM atau direct message lewat Instagram, DM saja. Mau nanya nomor sepatu, nomor celana, atur-atur. Jangan tanya itu, karena sekarang saya kasih tahu nomor sepatu saya 47,5, berat badan saya 115 kg. Saudara-saudara muslimin muslimat, insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum saya tutup, saya mau sholawat dulu sebagai penutup ceramah malam ini. Badat lana badan lana fi rabi'i bi'in tal'a bi'in tal'atul qamari من وجه من فوق كل من وجه من فوق كل البدو والحضر جلاؤه في الكون والأملاك تجبه في طلعة الحسن بينته والحفر
البدو والحضر جلاؤه في القول والأملاك تجبه طلعتي في طلعة مثل بينته والحفر صلوا على نبي Rekatkan silaturahim di antara kita. Muhammad. Indonesia besar, Indonesia hebat. Bukan gratis pemberian penjajah, tapi hasil perjuangan berat. Di bulan Agustus ini kita merayakan ulang tahun majelis. Kita juga merayakan ulang tahun kemerdekaan negeri ini. Kalau kita punya prinsip menjaga negeri ini karena Allah, ulama, umara dan umat bersatu, yang disatukan dengan salawat, niscaya Indonesia tidak ada lawan, disegani oleh bangsa lain, disegani oleh negeri lain. Hindari perselisihan, hindari pertengkaran. Indonesia negeri yang kaya dengan budaya, masing-masing warna dan perbedaan, membuat kita makin kuat dan makin mencintai dan makin menghargai. Terima kasih ya Allah atas pertemuan ini. Semoga saat kami melangkah dari tempat ini kembali ke tempat dalam kondisi jiwa raga terjaga selamat sehat zahir batin, tidaklah pulang kecuali dalam keadaan semua dosa telah diampuni. Arabiyun Quraisyun ya Muhammad, sallu ala nabi Muhammad nabiyil ummi Ar-Rasulu Arabiyun Quraisyun ya Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya jujur bangga dengan Pagar Nusa yang sama-sama hadir. Itu sholawat yang saya baca. Lihat kalian pakai baju itu, saya pengen bawain sholawat itu. Di sana di Jawa Barat, sholawat yang barusan itu ada panggung kosong. Nanti akan ada naik 2 orang, 4 orang di sana ngibing. Namanya apa di sini kalau ngibing? Ngibing itu pencak silat, tapi kembang. Kembang. Iya. Pagar Nusa, tepuk tangan buat Pagar Nusa. Dan tepuk tangan buat Banser. Perkenalkan, saya Muhammad Hariri, saya Panglima Dakwah Banser Jawa Barat. Bangga berada di Madura. Terima kasih. Maju terus majelis pemuda bersolawat at-taubid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ki Hariri. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Kemudian sebelum acara pengundian dimulai, kita tutup majelis dulu dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ki Haji Fauzan Zaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.